Bacaan liturgi Sabtu 19 Februari 2022, Hari Biasa Pekan Biasa ke-6. Bacaan dari Surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, janganlah banyak orang di antara kalian mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih besar. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga kuda itu menuruti kehendak kita. Dengan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan dilanda oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah. Walaupun hanya anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Ia merupakan sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Lidah itu sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu dan sama keluarlah berkat dan kutuk. Saudara-saudaraku, sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Engkau ya Tuhan akan menjaga kami. Engkau ya Tuhan akan menjaga kami. Tolonglah ya Tuhan, sebab sudah habislah orang saleh, telah lenyaplah orang-orang setia dari antara anak-anak manusia. Orang berkata dusta satu kepada yang lain, dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang mereka berbicara. Engkau ya Tuhan akan menjaga kami. Biarlah Tuhan menjerat segala bibir yang manis dan memotong lidah yang berbicara sombong, milik orang yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kamilah topangan kami, siapakah dapat menguasai kami? Engkau ya Tuhan akan menjaga kami. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, yang 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Engkau ya Tuhan akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Engkau ya Tuhan akan menjaga kami. Haleluya, 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 haleluya. Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling mereka tidak lagi melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati.
Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan anak manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.